Ada anu mute anu kamera kada. Mungkin ada rapat mungkin Bu, masih Bu. Oh ya, oke. Kalau gitu silakan kepada Ibu Nur Ihsan aja dahulu. Iya. Silakan Bunda. Terima kasih Bu Ida, Pak Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Rabia. Rabiatul. Rabiatul. Enggak, Rabiatul Adawiyah. Mohon maaf naklah Rabiatul Jannah. Terima kasih. Dan dalam pengambilan validitas ya ini mohon maaf, saudara menggunakan uji kesesuaian dengan uji kelayakan. Itu di dosen dengan 2 dosen dengan 1 guru ya. Kemudian uji keterbacaan itu 5 siswa dengan respon ya. Kemudian pada hasil itu tadi Rabiah itu rata-rata pada kesesuaian 4,5 ya nak. Bu. Sedangkan pada uji kelayakan 4,58. Ya. Nah, kalau kita lihat di tabel pada hasil saudara nak, coba saudara lihat pada tabel kelayakan ya. Saudara kesesuaian, saudara di dalam sini menuliskan ada 12 aspek nak, ya kan? Bu. Ada 12 aspek. Nah, kalau kita perhatikan itu pada tabel 12 aspek itu adalah sub aspek. Ya kan? Sedangkan aspeknya itu ada 5. Ya kan? Aspek revisi, ya kan? Itu ada 6 subkonsep. Kemudian B ada kejelasan, itu ada 2 subkonsep. Nah, penggunaan istilah ada 9, ada 1. Kemudian yang keempat kemutahiran itu ada 2 dan kemampuan penulis ada 1. Jadi ini hanya saran Ibu ya. Nanti bisa dirundingkan dengan desain pembimbing. Jadi hanya 5 aspek nak. Jadi di dalam hasil di sini itu ada 5 aspek dengan 12 subkonsep. Ya, paham? Ya kan? Jadi yang besar-besar itu aspek. Kemudian yang di bawah-bawahnya itu subkonsep. Enak. Ya kan? Nah, jadi setiap ini ada nak. Jadi setiap aspek itu ada konsep. Nah, begitu juga dengan kelayakan nak. Kelayakan itu ada 6 aspek dan 15 subkonsep. Ya yang pada tabel 13. Ya kan? Nah, kemudian terus pada keterbacaan ya. Pada keterbacaan itu ada, kalau Ibu hitung itu ada 16 aspek. Ya, saudara menuliskan 17. Kejelasan di sini tidak ada, jadi hanya 16 aspek. Ya, dengan 32 sub aspek. Ya, yang. Nah, 32 sub aspek. Kemudian juga respon itu ada 4 aspek dengan 20 sub konsep. Ya kan? Ya kan? Nah, tiap-tiap aspek itu ada nilainya. Tiap aspek itu ada nilainya. Ya. Nah, kalau kita melihat ke tujuan saudara, lihat nah tujuan saudara.
kalau kita melihat tujuan, ya, nah, tujuan itu halaman ya. Kalau kita melihat tujuan, nah, nomor 1 coba bacakan tujuannya. Tujuan yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan pengembangan lembar kerja peserta didik elektronik biologi kelas 10 SMA konsep ekologi berbasis problem based learning. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan kelayakan pengembangan lembar kerja peserta didik elektronik biologi kelas 10 SMA konsep ekologi berbasis problem based learning. Kesimpulannya gimana? Tadi bacakan saya. Inggih, Untuk nomor 1. kesimpulan Nomor 1 aja. pertama, inggih, sebentar Ibu. Kesimpulan yang pertama yang. Kesimpulan yang pertama, pengembangan lembar kerja peserta didik elektronik biologi kelas 10 konsep ekologi berbasis problem based learning dikembangkan melalui 3 tahapan yang mengacu pada prosedur pengembangan model 4D. Tahapan pengembangan yang dilakukan meliputi tahapan define, kemudian tahapan design, dan tahapan develop. Nah, setelah dilakukan ketiga tahapan, maka diperoleh bahan ajar lembar kerja peserta didik elektronik konsep ekologi berbasis problem based learning. Iya, betul. Kemudian nomor 2 sayang. Tujuan yang kedua. Untuk tujuan yang nomor 2 yaitu mendeskripsikan kelayakan pengembangan lembar kerja peserta didik elektronik biologi kelas 10 SMA konsep ekologi berbasis problem based learning. Iya, betul. Nah, sudah. Apa yang dimaksud dengan mendeskripsikan? Ada, punya saudara ada. Apa sih arti mendeskripsikan? Ada ya? Ada Ibu. Ada itu. Di bagian Apa arti? di bagian metode. Jadi untuk yang mendeskripsikan itu artinya halaman 37. Apa Ibu halaman 37? Untuk yang mendeskripsikan itu berarti kita menjelaskan mengenai tahapan pengembangan baik yang proses define, kemudian desain dan juga developnya. Nah, jadi inggih seperti itu, Ibu. Nah, coba halaman 37 ya. Nah, deskripsi yaitu coba bahas itu adalah menguraikan ya kan, menjelaskan, menggambarkan tahap penelitian dan pengembangan, ya kan? Nah, kalau kita lihat rumusan tujuan nomor 2, nah, itu kalau kita lihat pada kesimpulan, apakah sesuai, Nak? Hah? Ibu mohon izin menjawab dulu. Yang untuk poin yang 3.4.1 itu mendeskripsikannya untuk yang tujuan penelitian nomor 1. Kemudian untuk yang poin 3.4.2 baru tujuan penelitiannya itu yang untuk tujuan penelitian yang nomor 2, Ibu. Yang mana? Yang nomor 2 kan kesimpulannya untuk nomor 2 kan? Inggih. Tujuan, ya kan? Inggih. Nah, ini hanya saran Ibu saja ya. Bisa nanti dirundingkan. Apakah ini kan namanya aja sudah mendeskripsikan ya kan? Artinya menguraikan satu-satu. Ya. Nah, pada kesesuaian itu ada 5 aspek ya kan? Nah, ini hanya saran Ibu aja. Baiknya kalau setiap aspek itu dipresentasikan. Jadi setiap revisi itu yang A itu berapa persen, kejelasan berapa persen, penggunaan istilah berapa persen, kemudian bukan rata-rata ya, karena deskripsi. Jadi deskripsi itu apa per aspek, itu hanya saran Ibu aja ya. Terima kasih. Jadi tidak langsung rata-rata 4,5.
Padahal saudara menguraikan kesesuaian itu apa yang dilihat, kelayakan itu apa yang dilihat gitu. Ya kan keterbacaan. Nah itu. Jadi per aspek itu kalau ibu ya pikiran ibu itu per aspek karena ada kata mendeskripsikan. Nah, ya kalau ini kan menyeluruh rata-rata. Sedangkan saudara ada kata mendeskripsikan, menguraikan. Itu nah, ya. Hanya itu. Jadi begitu juga dengan aspek dengan kesesuaian. Jadi ada 6 aspek. Jadi setiap aspek berapa persen, setiap aspek berapa persen. Format itu ada keterbacaan ada 16 aspek. Respon ada 4 aspek. Jadi aspek itu berapa persennya gitu. Itu kalau ibu itu yang dimaksudkan dengan deskripsi. Itu ya. Hanya itu hanya saran ibu aja ya. Kalau nanti bisa dirumingkan kembali gitu. Ya. Nah, kemudian kemudian pada metode saudara kan itu menggunakan angket pada siswa kan, kemudian pada guru ya, ada yang tertarik, ada yang belum tahu ya kan 52% gitu ya kan. Nah itu apakah itu hanya pada hasil? Sedangkan metode kan hanya memberikan angket gitu aja, apakah gitu? Karena ini terulang, nah, angkanya ini terulang di dalam metode ada, di dalam hasil ada gitu, ya. Jadi enggak terserah aja nanti ini itu hanya saran aja. Apakah di metode itu tidak pakai nilai, hanya wawancara pada guru, hasil pada siswa, kemudian pada hasil wawancara pada guru berapa persen, yang kemudian pada siswa ada yang senang, ada yang tertarik, ada yang baru tahu gitu. Ya nah, ya, nah ini hanya ibu aja. Jadi maunya yang mana atau tetap ini atau apa per aspek gitu ya. Jadi kalau saudara per aspek itu nanti di dalam abstrak juga diganti gitu sesuaikan dengan kesimpulan. Paham ya? Tinggi Ibu. Paham lebih ya? Tinggi, Ini hanya saran-saran ibu aja ya. Mungkin itu dulu Bu Ida, Pak Maulana, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kami persilakan kepada Bapak Muhammad Arsyad, MPD. Terima kasih banyak Bu Hidayah, Pak Maulana. Mohon maaf Bu, tadi lagi di belakang, wah, kada tahan lagi. Ya, jangan saya rapat tadi. Kami memanfaatkan waktu. Nggih, kada apa-apa, nggih. Terima kasih banyak, nggih. Mohon izin Bu Ican, nggih. Rabiatul Jannah ingatkan saya nanti untuk mengirim file koreksiannya lah. Ulun ketingat boy, Pai semalam mengirimakan dan Rabiatul Jannah kada dijual minta. Kalau yang dulu kalau ulun kada ingat ada mahasiswa kadang mau WA Pak, boleh kami minta koreksian pian habis seminar biasanya, Bu. Ini Rabiatul Jannah kada dijual sama minta jadi kada ingat. Nanti setelah ini karena gini, tipenya masih ada. Kalau bisa Bapak share screen nih. Tapi kalau kalawasan kita makan waktu. Jadi tolong nanti setelah ini diingatkan kalau Bapak kada ingat mengirim BJ lah, Rabiatul Jannah lah. Gini ya, sebelumnya terus lah. Kita mulai. Nah, selamat dulu sudah masuk ke tahap terakhir dari penyusunan skripsi ini. Mungkin dengan usaha yang lumayan lebih dibandingkan dalam kondisi normal karena kita dalam kondisi pandemi. Jadi
semuanya mungkin dominan dilakukan dengan cara online. Jadi luar biasa memang usaha Rabiatul Jannah. Selamat. Nggih. Yang pertama Rabiatul Jannah. Ini kan kemarin sudah ditanyakan ini waktu seminar hasil, tapi ini ujian lah sifatnya, jadi mungkin terbanyak bertakutnya nih karena ini ujian dibandingkan seminar semalam. Dan dinilai Pak Arsat. Nggih, Bu. Supaya lebih akurasi gitu nanti dalam mengisi nilai rubrik lembar penilaian gitu. PBL-nya gini. PBL itu apa Garang kalau dalam pembelajaran? Izin menjawab Bapak, untuk model problem based learning sendiri dalam pembelajaran itu mengacu pada bahwa model tersebut menstimulasi peserta didik dalam memecahkan masalah. Jadi pembelajaran. Sudah. Bapak tahu loh, model kan? Iyalah. Tinggi, Pak. PBL itu model, ya kan? Tinggi. Kamu sebutkan tadi model, ya kan? Sekarang ciri model apa yang paling utama atau mencirikan suatu model itu? Apa gitu? Ada tahapan-tahapannya, Bapak. Ada tahapan-tahapan, atau kalau kita boleh ada sintak gitulah. Nah, sekarang yang utama dari PBL apa sintaknya? Yang pertama itu menurut Ulun yang poin sintak ke-5 itu mengenai menganalisis. Di mana di naskah? Naskah ada. Jannah. Oh, ini. Halaman 19. Ini halaman 19. Oke, halaman 19. Di mana? Tahap berapa? Tahap Kamu 5, Bapak. Ya. Tahap 5. Apa tahap 5 itu? Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, itu. Itukah yang paling penting? Sekarang gini, tahap 3 itu penting atau tidak sebenarnya? Inggih, Bapak. Tahap 3 itu penting tidak dalam PBL? Nah, oke lah. Oke. Nah, sekarang gini. Dari tahap-tahapan yang kamu kutip dari Trianto ini, Trianto kalau nih, ya Trianto kalau ini mana yang mendasari dalam penyusunan, judulnya berbasis ya lah, berbasis PBL lah. Berarti kan ya harus mendasari ya kan, ya sebagai basis tuh. Nah, dari kelima sintak ini gitu, kelima tahapan besar dalam PBL ini, mana yang mendasari dalam proses penyusunan LKPD kalau? Iya. Ya. Jadi izin menjawab Bapak. Silakan Jana, langsung aja dijawab. Kita agak hemat waktu, jangan pakai izin karena memang kalau di takun itu harus menjawab. Betul. Ini Bapak. Jadi yang untuk sintak yang pertama mengenai tahapan orientasi peserta didik itu di dalam lembar kerja peserta didik elektroniknya sendiri untuk tahapan ini itu dimasukkan media. Jadi media tersebut bisa digunakan untuk guru untuk menstimulasi pada tahapan orientasi ini. Oke, medianya apa? Yang pertama itu ada video dan juga ada artikel terkait permasalahan-permasalahan di pokok materi tersebut, Bapak. Oke, substansinya semua ada permasalahan. Inggih. Semua ada permasalahan, baik itu video atau artikel. Contohkan salah satu, Rabiatul Jannah. Salah satu aja, baik itu artikel atau video. Untuk yang artikel sendiri, itu pada komponen ekosistem, misalnya saja pada poin yang nomor 2, itu ada artikel mengenai, mengenai pemanfaatan wilayah sungai di Indonesia, Bapak.
Jadi di dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa beberapa sungai di Indonesia itu ada yang dimanfaatkan demi menjaga kelestarian ekosistemnya, ada yang namanya dimanfaatkan sebagai lubuk larangan. Jadi beberapa daerah sungai itu hanya bisa diambil sumber dayanya pada periode waktu tertentu. Nah, ini basis orientasinya seperti itu, Bapak. Oke, di mana masalahnya? Untuk permasalahannya sendiri itu berkaitan dengan kelestarian dari komponen biotik ataupun abiotik yang berada di wilayah sungai tersebut, seperti itu, Oke. Bapak. Atau gini, pertanyaannya agak spesifik. Di bagian mana di artikel itu yang dapat menstimulasi siswa atau peserta didik sehingga ia dapat mengidentifikasi masalah? Inggih, yang untuk bagiannya sendiri itu di sini dijelaskan bahwa keberadaan lubuk larangan itu telah memberikan beragam dampak positif terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Nah, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun kelestarian lingkungan perairannya. Jadi dari bagian wacana tersebut, siswa distimulus ternyata bahwa lubuk larangan ini memiliki manfaat seperti itu. Nah, komponen-komponen biotik dan abiotik yang bermanfaat ini kira-kira apa saja yang terdapat di ekosistem sungai tersebut? Oke. Seperti itu, Bapak. Oke. Ya. Oke. Kalau untuk barcode QR di bawahnya itu apa isinya itu? Itu mengenai artikel lengkapnya dari potongan untuk di LKPD-nya sendiri itu disajikan hanya potongan artikelnya saja, Bapak. Kira-kira membantu tidak di QR code itu untuk mengidentifikasi masalah lebih lanjut? Inggih, jadi di dalam QR code tersebut terdapat artikel lengkap mengenai potongan artikel itu di mana membantu untuk pemahaman lebih lanjut siswa mengenai permasalahan yang disajikan di LKPD ini, Bapak. Ini elektronik kalau Rabiatul Jannah lah. Inggih. Ini mungkin yang dari proposal Bapak tanyakan gitu. Berarti ini ia harus menggunakan laptop dan menggunakan handphone lah kalau untuk bisa itu atau kayak gimana untuk bisa mengakses men-scan itu? Seperti saran yang sudah Bapak Bisa berikan. diklik lah. Tunggu sebentar. Inggih. Bapak ada baca secara lengkap. Jadi itu bisa diklik. Oh ya. Sudah. Kalau sudah dijawab lagi. Sudah bisa. Sudah tahu. Ya. Oke. Ini yang sebenarnya kalau dalam PBL Rabiatul Jannah lah, kita sambil belajar lah. Jadi biar aja ujian supaya manfaatnya lebih besar gitu. Jadi sama-sama kita sambil belajar walaupun kondisinya sebenarnya ujian. Itu yang memang kemarin mengapa di seminar hasil Bapak tanyakan gitu, sebenarnya harapannya gitu, basis kalau satu produk itu berbasis model gitu, ia harus bisa mempertanggungjawabkan atau harus bisa mendukung setiap sintak dari model tersebut. Jadi isi dari si LKPD itu pada saat ditanyakan, ia harus bisa sebenarnya mendukung agar setiap sintak itu terlaksana. Kecuali kamu nanti PBL-nya membatasi pada sintak-sintak tertentu gitu. Ya, tapi kalau PBL secara keseluruhan sebenarnya ia harus bisa tadi mempertanggungjawabkan si LKPD ini untuk mendukung, karena basisnya kan PBL, untuk mendukung sintak PBL tersebut itu gitu, karena basisnya adalah PBL. Oke. Selanjutnya, kemarin di seminar hasil Bapak ada minta tolong gitu, tolong dihitung lagi untuk kriteria kesesuaian di bab 3. Kriteria kesesuaian.
adalah menghitung ulang Rabiatul Jannah. Inggih, ada Bapak ulun hitung ulang yang untuk Sudah benar lah itulah 1,70 itu yang paling bawah dulu. Tabel 6 ketemu lah. inggih, tabel 6 inggih. 1,8 dikali SPI-nya 0,67. SI-nya 3. Berapa? 1,8 dikali 0,67? Inggih. Nah, 1,206 terus 3 dikurang 1,206. 1,794. 1,794. Kalau dibulatkan 1,8. itu lah, makanya kemarin walaupun kita tidak mengambil kriteria bawah itu, tapi karena ini karya tulis ilmiah gitu, tolong diperbaiki karena kriterianya kita memang merujuk pada formulasi itulah. Selanjutnya sampai jam berapa Bu? Ulun nih Bu, mohon maaf. Sampai jam 11. 30. Waktunya sampai 11.50. 11.30. Inggih. Masih lawas. Masih lawas Pak. 11.30 apa? 11.30. Oh, enggak. Tapi insya Allah ada lawas lagi Rabiatul Jannah. Iya. Kasihan kayaknya kelawasan ya Rabiatul Jannah ujian. Ini 11.30. waktunya tetap 100 menit kah kita nih Bu? 90 ya kalau. 90 lah. Enggak. Nah, 90. kemudian enggak, mohon maaf Bu lah, ulun lanjutkan Bu. Enggak. Silakan. Ini kemudian ini Rabiatul Jannah. Apa sih analisis awal yang kamu lakukan gitu di kamu pakai 4D ya lah, 4D yang dibatasi hanya sampai 3D gitulah. 4D yang dibatasi sampai hanya tahap sampai 3. Oke, tahap 3 sampai develop. Nah, sekarang gini, di define apa yang kamu lakukan di define ini? Untuk tahapan di define sendiri, Bapak, ada beberapa analisis. Yang pertama itu ada analisis awal, kemudian ada analisis peserta didik, kemudian ada analisis kurikulum, selanjutnya ada analisis konsep, dan berdasarkan analisis-analisis tersebut, maka dibuatlah spesifikasi tujuan pembelajaran. Seperti itu. Apa beda analisis awal dengan analisis peserta didik? Itu kan dengan analisis kurikulum, dengan analisis konsep. Sampai spesifikasi, apa bedanya? Mengapa ya disebut analisis awal gitu? Mengapa bukan analisis yang lain yang disebut analisis awal? Inggih, untuk yang analisis awal sendiri itu dilakukan tahapan analisis terhadap kebutuhan guru mengenai bahan ajar ataupun perangkat yang ingin dikembangkan. Nah, kemudian setelah didapat hasil analisis awal yaitu dari analisis kebutuhan guru tadi, kemudian dilakukan lagi analisis kebutuhan peserta didik. Jadi dari dua analisis ini, analisis awal dan analisis peserta didik, maka kita akan bisa melihat kebutuhan-kebutuhan mendasar. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan analisis kurikulum. Nah, dari kebutuhan dasar. Oke, Bapak potong sebentar. Bapak potong, mohon maaf lah. Inggih, Bapak. Yang jadi pertanyaan Bapak, mengapa analisis kebutuhan guru itu yang menjadi analisis awal? Inggih. Jadi analisis awal ini dilakukan
supaya sebagai pengantar untuk analisis selanjutnya. Kenapa analisis Oke, sekarang guru? gini. Ya, saya lanjutkan. Silakan. Kenapa analisis guru? Jadi karena guru sendiri yang lebih tahu mengenai pertama metode atau teknik pembelajaran yang digunakan, kemudian bahan ajar yang biasa digunakan, dan itu menjadi dasar pertama untuk melakukan penelitian pengembangan seperti itu, Bapak. Kalau misalnya kita berorientasi kepada pengguna yang menggunakan LKPD, nanti siapa sebenarnya yang paling utama menggunakan LKPD? Peserta didik, Bapak. Mengapa tidak menganalisis kebutuhan peserta didik lebih dulu? Jangan-jangan gurunya tahu tentang materi, tapi peserta didiknya tidak perlu. Inggih, izin menjawab. Jadi untuk tahapan analisis ini, untuk modal 4D, dari awalnya memang sudah dijelaskan oleh Tiaga Rajan. Nah, untuk tahapan yang analisis awal, kenapa tidak peserta didik yang terlebih dahulu? Nah, untuk analisis awal ini kan pada tahapannya untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah, kemudian untuk memudahkan tahapan-tahapan selanjutnya. Kenapa guru? Karena guru sendiri yang tahu betul kalaunya untuk peserta didik mungkin hanya pertanyaan di angketnya itu apakah pernah menggunakan bahan ajar seperti ini, kemudian bagaimana penerapannya di dalam kelas. Tapi kalau untuk yang analisis angket awal itu dijelaskan secara detail, misalnya bahan ajar yang pernah digunakan itu apa saja, kemudian untuk metode yang sudah diterapkan itu apakah sudah mengcover kebutuhan peserta didik atau tidak, kemudian untuk jenis model, kemudian cara mengajar atau metode mengajarnya juga ditanyakan dalam analisis tersebut. Jadi untuk yang analisis awal ini lebih jelas Bapak ketimbang yang untuk subjek yang analisis peserta didik seperti itu. Rami boy, kuat perlawanan lawan Rabiatul Jannah nih. Alhamdulillah. Sudah disiapkan disiapkan amunisinya. Tahu Bapak Maulana. Amunisi, logistik dikuatkan lah, cukup logistik. Ulun lanjut Bapak Ibu lah. Okay. Ya. Ini kalau pindah karamian, ini apa sih sebenarnya yang kamu tanyakan pada saat melakukan analisis peserta didik itu, Rabiatul Jannah? Poin yang kamu tanyakan di angketnya itu apa sih sebenarnya? Sehingga kita bisa nanti menyimpulkan itu jadi analisis bagian dari analisis sebelum kita melakukan pengembangan gitu. Inggih seperti yang ulun lampirkan itu di lampiran 2 Bapak, itu ya. Ada pertanyaan lengkap mengenai analisis angket kebutuhan peserta didik. Ya, yang mana itu poinnya hingga kamu menyimpulkan di sini menarik kesimpulan untuk menceritakan hasil analisis peserta didik. Inggih. Poin pertama yaitu pertanyaannya, apakah Anda tertarik belajar menggunakan lembar kerja peserta didik elektronik? Nah, kemudian apakah Anda memerlukan LKPD untuk menunjang proses pembelajaran? Kemudian apakah bahan ajar yang digunakan selama ini itu sudah berkaitan dengan materi. Nah, terutama pada konsep yang akan digunakan sebagai pengembangan. Nah, kemudian apakah lembar kerja peserta didik ini dalam pembelajaran biologi itu diperlukan? Kemudian, menurut Anda, apakah materi ekologi memerlukan pengembangan lembar kerja peserta didik elektronik? Nah, poinnya di mana? Poin-poinnya yang itu tadi, Bapak, yang mengenai ketertarikan, kemudian keperluan, seperti itu. Oke, berapa keperluannya hasilnya jadinya? Untuk keperluan peserta didik terhadap lembar kerja peserta didik ekologi itu sebesar 92%.
kemudian untuk yang Tunggu, itu tertarik atau perlu? itu untuk yang perlu, Bapak. Kalau yang untuk ketertarikannya 92,2%. Kalau yang perlu berapa tadi? Yang perlu itu ada dua, Bapak. Yang perlu 92,2. yang perlu Oke. yang perlu sama yang sangat perlu gitu. Ya. Kemudian apa sih bedanya analisis kurikulum dengan analisis konsep? Inggih, untuk Atau yang jangan-jangan bisa digabung? Atau jangan-jangan analisis konsep itu bisa masuk ke analisis kurikulum, Rabiatul Jannah? Inggih, untuk yang analisis kurikulum sendiri itu Bapak jadi dikhususkan untuk mengkaji kurikulum yang digunakan di sekolah dan juga kurikulum yang standar dari pemerintah. Nah, jadi dari analisis kurikulum itu diketahui bahwa untuk kurikulum yang digunakan di tempat tujuan itu apa saja, kemudian relevansinya dengan kurikulum yang diterapkan pemerintah. Nah, kemudian untuk yang analisis konsep itu lebih berdasar kepada konsep yang akan digunakan sebagai pengembangan, Bapak. Dalam hal ini konsep ekologinya. Oke, sedikit secara ringkas saja. Apa yang kamu lakukan di analisis konsep? Untuk yang analisis konsep, Ulun mengkaji tentang materi pokok dari buku dan juga buku peserta didik dan buku guru, kemudian dengan kesesuaian dengan materi pokok yang ada di silabus, seperti itu Bapak. Jadi seharusnya apa? Menyesuaikan dengan analisis konsep harus menyesuaikan dengan apa, Rabiatul Jannah? Harus menyesuaikan dengan analisis kurikulum. Itu ditelaah kan sudah Bu Ican sudah mengajarkan gitu sampai analisis materi pelajaran gitu kan. Jadi jangan hanya mengacu kepada buku pelajaran gitu, tetapi kita melihat ke turunan dari KD dan indikator yang ada, termasuk yang ada di silabus. Oke, kalau tadi kada melihat ke silabus juga. Sip. Mantap, Bu Ai, mantap. Yep, sip. Terakhir. Gini, apa sih, mohon izin sebentar bulah menyahuti dekat. Inggih, Bu. Mohon izin melanjutkan. Di laptop sebelah sambil rapat lawan padekan, Bu. Itu. Inggih. Nah, hadang dulu kehilangan halamannya tadi nah. Scroll pulang bahasa nah. Maaf, Rabiatul Jannah lah jadi potong-potong nah. Mohon maaf benar. Inggih Bapak, kada apa-apa. Ya, gini. Oke. Sekarang gini. Apa sih yang menyebabkan selain dari hasil gitu, kira-kira nih, selain dari hasil validasi gitulah, menurut kamu gitu, apa keunggulan dari LKPD ini sehingga ia dikatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap pengembangan selanjutnya gitu, di tahap selanjutnya dalam proses pengembangan ini. Kalau kita bicara angka kuantitatif dari hasil validasi dan lain-lain gitu, oke, itu secara kuantitatif. Nah, sekarang penilaian Rabiatul Jannah secara kualitatif gitu terkait dengan LKPD ini, apa sih gitu yang menyebabkan ia layak dikatakan tadi sangat sesuai gitu dan layak untuk masuk ke tahap pengembangan selanjutnya. Silakan Rabiatul Jannah. Nggih Bapak. Jadi kelebihan dari lembar kerja peserta didik elektronik yang dikembangkan ini, yang pertama itu sudah disampaikan tadi, memuat mengenai artikel ataupun video pembelajaran sebagai media pendukung yang bisa menunjang peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian juga disajikan tabel khusus mengenai penilaian mandiri. Nah, jadi penilaian mandiri ini merupakan salah satu implementasi dari tahapan PBL
dari kelebihan PBL itu sendiri, Bapak. Jadi salah satu Apa kelebihan Gerang? Apa yang mana? Teorinya yang mana? Kelebihan PBL terkait itu? ini Teorinya sebentar, yang mana Bapak. secara teori? Ulun lihatkan halamannya. Triato kah? Sumbernya. Kelebihan PBL. Berapa lawas semalam Rabiatul? Jangan sambil mencari lah, ini pertanyaan aja sesambilan. Berapa lawas jadinya sama mengumpulkan data kamu nih? Untuk mengumpulkan datanya, sebenarnya kalau yang untuk yang uji kesesuaian dan juga uji kelayakan, itu kan tahapan yang pertama kali dilakukan itu sekitar 1 minggu, Bapak, mengingat kondisi ibu bapak dosen juga, jadi bergantian seperti itu. Kemudian di minggu selanjutnya itu dilanjutkan 1 minggu lagi mengenai uji keterbacaan dan juga respon peserta didik. Ya. Kalau tidak salah halaman itu halaman 20 atau 21, ya. Bapak. Itu menurut Soimin 2014 itu salah satu kelebihan dari model problem based learning itu poin ke-6 yaitu peserta didik memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Nah, jadi kolom penilaian mandiri ini dibuat agar kelebihan dari problem based learning itu tercover di dalam LKPD seperti itu, Bapak. Oke. Saran untuk pertanyaan sudah habis. Tadi yang terakhir sesuai dengan janjinya. Saran untuk yang gambar 2 itu tolong nanti disesuaikan lagi bentuk shape-nya gitu. Karena kan adaptasi, kamu menulisnya adaptasi, jadi kita sekalian saja adaptasikan sesuai dengan format shape yang benar. Misalnya draft 1 itu kan harusnya dalam bentuk dokumen walaupun ia soft gitu. Nanti sesuaikan bentuknya. Kemudian kalau bisa termin juga nanti kayak analisis awal kan ya termin awal gitu. Ya sebagai ujung awal. Jadi sesuaikan nanti bentuknya. Kemudian yang decision maker itu sudah ada yang mungkin kayak habis analisis awal, angket peserta didik dan guru. Angket peserta didik itu adalah barang gitu, alat, instrumen. Apakah ia proses di situ atau kamu menunjukkan instrumen? Kalau misalnya analisis awal, misalnya mengukur atau mengumpulkan data terkait dengan kebutuhan peserta didik, itu artinya proses gitu. Kalau analisis awal kamu tulis misalnya angket peserta didik dan guru gitu, itu nanti merujuk ke instrumen. Jadi itu disesuaikan lagi maksudnya Rabiatul Jannah gitu. Karena ada beda gitulah. Jajar genjang itu digunakan untuk menyatakan data gitu. Kalau kamu menuliskan di situ misalnya data kebutuhan guru dan peserta didik, itu benar. Bentuknya adalah jajar genjang gitu. Tapi kalau kamu menunjukkan angket, itu menunjukkan alat atau instrumen. Kalau kamu menunjukkan proses, harusnya menggunakan persegi panjang. Itu misalnya. Jadi tolong nanti kita sesuaikan lagi bentuk-bentuk seperti itu. Sambil belajar gitu lah. Sambil belajar gitu supaya bagus. Ini Bu Hidayah, mohon maaf kalau mungkin kelebihan, Bu. Pak, masih jatah Ibu Ican masih banyak waktunya. Masih ada waktu, kita masih sekitar 30 menit ya 30 menit. Baik, mungkin terima kasih untuk Bapak Arsad pertanyaannya dan masukannya. Silakan kepada Ibu Ican kalau ada lagi yang mau tambahkan. Bisa tambahan Bu Ida? Silakan, masih ada waktu banyak. Terima kasih. Untuk Rabiah, Nak, untuk Rabiah. Rabiatul Bunda. Rabiah. Rabiatul guru SMA 2. Rabiatul Adawiyah. Direkam kalau nih anu Rabiatul. Inggih Bu, di record. Rabiatul guru SMA 2 ya kalau mau Lana. Rabiah Utami. Rabiatul tolong Nak. Mohon maaf ini coba buka lagi halaman 40 Nak, uji kesesuaian. Pemulanan. Sudah ya? Sudah Nak, halaman 40 uji kesesuaian.
Inggih, Bu. Sudah ya? Inggih. Nah, itu ada rumus ya. Itu rata-rata skor itu sama dengan jumlah skor yang diperoleh ya nak, Inggih. berbanyaknya aspek. Inggih. Ya. Nah, di sini saudara kalau melihat pada tabel 63, gimana cara menggunakan rumus ini? Inggih. Nah, coba sayang. Gimana? Untuk menggunakan rumus ini rata-rata skor. Supaya lebih enak ulun share screen Screenshot. dulu. Ya. Nggih. Ya, boleh, boleh. Ya, Screenshot. Nah, boleh. silakan. Dengan tabel makanya itu lain lagi malah. Tabel 11 ya, Inggih, Bu. kesesuaian. Tabel 11. Iya, ya. Nah, tabel kesesuaian ya. Ya. Itu rata-ratanya 4,5. Dari mana ini, Nak? Inggih, Bu, izin menjelaskan. Jadi yang kolom bagian ini itu untuk rata-rata skor per aspeknya, Bu. Jadi untuk memperoleh ini pertama dijumlahkan dulu hasil penilaian dari ahli 1 sampai 3, kemudian dibagi dengan 12. 12 itu banyaknya aspek yang Nah, sebentar sayang. Kalau kita lihat di sini, ini hanya 5 aspek, Nak. Kalau 12 itu sub aspek. Jadi kalau kita melihat rumus, kalau saudara mau begitu, itu banyaknya sub aspek, bukan banyaknya aspek. Nah, ya. Ibu, saya izin langsung menjawab. Jadi sebenarnya di buku Tiaga Rajan sendiri itu Ibu, nah karena ini adaptasi, jadi mungkin ada beberapa kata maksud ulun aspek yang dimampatkan seperti itu atau dipadatkan. Nah, jadi di buku Tiaga Rajannya itu ulun bisa share screen dan Ya, silakan sekarang ya. Biar jelas. Ini Ibu yang untuk uji kesesuaiannya di buku Tiaga Rajan itu dijelaskan bahwa aspek yang dijadikan dasar validasi itu ada 12. Nah, jadi mungkin karena diubah karena ini kan basisnya masih bahasa Inggris, kemudian diubah ke bahasa Indonesia, kemudian ada beberapa aspek-aspek yang disebutkan untuk dipadatkan. Misalnya tadi yang untuk relevansi itu misalnya yang dari aspek 1 sampai 6 ini Ibu. Jadi kalau untuk perhitungannya sendiri itu tetap menggunakan aspek yang 12 ini Ibu. Aspek 12. 12 aspek. 12 aspek ini. 12 aspek. Oh, jadi bukan berdasarkan tabel ya? Memang harus 12 gitu ya? Inggih. Memang rumusnya. Menurut buku. Sudah ketentuan 12 aspek itu. Inggih. Sudah. Inggih, Ibu. Jadi begitu juga dengan keterbacaan gitu ya, bagi 12 juga ya? Ya. Bukan Ibu, keterbacaan sesuai bukakan gitu. Carikan lagi ya, angka keterbacaan. Kalau keterbacaan bagi berapa, Nak? Kalau untuk yang keterbacaan dibagi berapa ya? Oh, jadi tidak berdasarkan ini. Kalau yang pun Bapak nanti mungkin masukan dari Ibu Ican juga perlu dikoreksi kembali terkait dengan
yang kabel sama ini. Nanti takutnya kita salah. Jadi inggih. kita harus mengakui bahwa kemungkinan kita ada kekeliruan dalam perhitungan misalnya. Kita harus mengakui. Jadi jangan sampai kita mengarahkan pada sesuatu yang salah gitu. Nanti kita mohon izin Bu Ican, nanti mungkin akan kembali dikoreksi masukan Ibu tadi. Iya, ya. Nggih. Sama dengan kelayakan juga. Itu kan pada apa namanya? Pada itu angket atau pada tabel itu ada 6. Nah, yang kan di sini kan bagi 8 gitu. Jadi supaya jangan rancu, jadi bisa diberikan keterangan pada rumus ini. Apakah saudara, nah ini ada 15, nah padahal itu adalah subkonsep gitu. Jadi apakah ini subkonsep ataukah Subaspek. Subaspek kali, Bu. Subaspek atau aspek gitu. Ya. Kalau Jadi kamu barangkali ini berdasarkan kalau menurut rumus itu berdasarkan subaspek. Ya. Nanti lihat kembali dah. Terima kasih Bida. Ya, baik ya. Jadi namanya adaptasi menyesuaikan dengan aspeknya secara Indonesia. Ini yang diperlukan di dalam pengukuran kelayakan, kesesuaian. Maka itulah adanya. Nanti kita lampirkan juga nanti aslinya ya. Supaya dia tahu. Baik Bapak Asad, masih ada waktu Pak, ada 15 menit bisa. Masih adakah yang perlu ditambahkan untuk Rabiatul Jannah? Iya Bu, sudah cukup. Mohon maaf kemarin mungkin ada kesalahan ulun pada seminar hasil gitu setelah membuka kembali bukunya Tia Garajan gitu. Ternyata memang di Tia Garajan ada menilai kompetensi penyusun Bu, kompetensi pengembang produk. Itu yang kemarin saya pertanyakan ke Rabiatul Jannah. Mohon maaf ya Rabiatul Jannah. Kada Bapak, dalam rangka menguji dan meyakinkan. Silakan Bapak Maulana kalau ada yang mau sampaikan. Terima kasih Bu. Jadi alhamdulillah Rabiatul Jannah sudah sampai tahap ini. Kebanjiran kah Rabiatul? Nggih ya. Bapak ngungsi. HP tercabur aja. HP tercabur. Jadi buat tercabur tuh orang. Itu yang mungkin salah satu saya akui Rabiatul Jannah ini orang yang telaten, kemudian ulet, kemudian cepat juga, pekerja keras, tapi ada kelemahannya, yaitu kadang-kadang HP-nya susah dihubungi. Sekalinya tercabur. Ini sudah berganti 3 nomor kan Bu. Saya punya 3 nomor Rabiatul Jannah, kemudian ketika mau minta informasi cepat itu jadinya lama, malam baru dibalas. Saya wajar karena memang Rabiatul Jannah posisinya di ini. Jadi saya akuin dia pekerja keras. Di HBI Pak, di HBI. HBI. Handil Bakti Indah. Telaten, kemudian insya Allah jadi orang yang sukses dengan kerja kerasnya itu. Cuman tadi informasi harus cepat ditanggapi, takutnya nanti ada yang perlu cepat, jadi ini. Nah mungkin itu yang kekurangan yang perlu kita perbaiki. Kemudian masukan dari Bu Ican itu perlu kita koreksi kembali karena untuk kebaikan naskah. Karena kita ketika mengadaptasi maka jumlah subaspek tadi juga harus disesuaikan dengan adaptasinya. Itu pertama. Kedua, konsistensi penggunaan kata aspek dengan subaspek seperti yang disarankan Ibu Ican itu juga harus kita wadahi. Kenapa? Karena awalnya instrumennya saya agak susah ini 4D menyebut nama orangnya itu selalu susah. Tia Garajan. Jadi orang India. India kali ya. Iran kah India kayak itu Bu. Jadi orang-orang bahasa ulun agak bingung lah Bu. Pokoknya intinya ulun 4D biasanya gitu. Jadi instrumen 4D itu karena dia tidak beraspek, jadi dia langsung aspek 12, kemudian kamu adaptasi supaya lebih jelas, lalu kamu aspek jadi 5, padahal dia punya subaspek gitu kan. Jadi perlu diseragamkan konsistensi untuk penggunaan kata saja karena aman. Nah kemudian, Bu. Nah kemudian tadi yang deskripsi seperti Ibu Ican katakan nanti bisa dikoreksi kembali, dilihat lagi supaya nanti menambah sempurna
hasil skripsinya itu. Nah, Tiagagan itu instrumennya memang bahasa Inggris, kedua adalah ada bahasa yang negatif, Bu. Jadi kemudian diputar supaya positif. Karena kalau dinilai negatif tadi poinnya jadi 5, jadi negatifnya tambah besar. Jadi harus diputar. Nah, saya bertanya sekarang nih, nguji juga karena kan ada di Dewan Penguji. Sekarang memilih 4D itu kenapa? Alasannya. Alasannya. Kenapa? Jawabannya ulun hendak ya, Pak. Alasannya memilih 4D karena sebelumnya Rabiatul Jannah itu bukan 4D awalnya. Kemudian dia Tesmer, tapi karena Tesmer itu harus bikin produk dulu baru bisa seminar proposal, makanya kemudian berpindah ke 4D. Nah, alasannya memilih 4D itu apa? Silahkan Rabiatul Jannah. Bapak, jadi untuk modal pengembangan 4D itu sendiri, salah satu kelebihannya itu karena tahapan-tahapan operasionalnya itu dijelaskan secara rinci dibandingkan dengan model-model yang lain. Misalnya tadi untuk yang paling awal itu ada tahapan analisis awal di define, kemudian lanjut lagi. Nah, itu dijelaskan secara rinci. Jadi untuk ulun sendiri itu lebih mudah memahaminya. Jadi mengapa kelebihan dari modal 4D ini yang menjadi dasar ulun mengambil modal pengembangan 4D ini untuk penelitiannya, seperti itu Bapak. Nanti silahkan ditambahkan juga Rabiatul Jannah ya, karena di dalam 4D itu ada tahap revisi berkali-kali yang harus dilakukan sebenarnya. Nah, itu silahkan nanti ditambahkan. Ada 2 item yang saya harus berikan saran. Pertama adalah 1 minggu ke depan itu adalah tugas Rabiatul Jannah merevisi naskah, kemudian membuat artikel ilmiah sebagai syarat kelulusan nanti. Kemudian saran saya adalah memasukkan sitasi-sitasi dari dosen pada artikel ilmiah dan skripsi sebenarnya. Cuman kalau skripsi itu kadang tidak dibaca orang, tetapi di artikel itu yang akan dibaca orang. Jadi mungkin harus 50-50 di dalam itu ada sitasi yang diambil dari Bapak Ibu dosen di prodi supaya H-indeksnya kemudian meningkat. Nah, ini penting. Jadi kita pengennya lebih cepat lagi karena kan orangnya pekerja keras, jadi harus lebih dipush lagi biar cepat. Yang penting hasilnya nanti bisa enak. Mungkin itu Ibu Idai. Terima kasih banyak. Mohon maaf salah hilafnya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu Ida satu aja pertanyaannya. Jadi ini kan LKPD-nya Ibu. Mudah-mudahan nanti pandemi COVID-19 segera berlalu dan berakhir sehingga pembelajaran kembali kepada seperti biasa. Tetapi kemungkinan besar bisa ada jadi blended learning. Nah, kalau blended learning lah. Nah, sekarang kira-kira seandainya pandemi sudah berakhir, kita belajar seperti biasa, ini bisa terpakai enggak kira-kira LKPD dalam bentuk e-book ini? Inggih Bu, jadi poin itu sebelum melakukan pengembangan sudah coba pikirkan. Nah, jadi untuk yang LKPD elektroniknya sendiri, itu kan disimpannya dalam bentuk file PDF. Nah, jadi untuk di printnya itu pun bisa. Kemudian QR code-nya itu kalau di elektronik itu bisa diklik, kemudian kalau di print out itu bisa di-scan. Jadi esensinya itu tidak berkurang, Ibu. Hanya perbedaan penggunaan saja seperti itu. Oke. Jadi artinya antisipasi untuk semua keadaan kembali kepada kondisi normal seperti biasa, tetap muka kelas, kemudian atau bisa juga dengan e-learning lagi. Ini akan tetap terpakai. Baik, terima kasih. Jadi ini satu langkah maju untuk proses pembelajaran pada masa yang akan datang untuk anak cucu generasi penerus. Baik, makasih. Silakan Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu penguji dan Bapak Maulana, kira-kira kesimpulannya untuk Ananda Rabiatul Jannah ini bisakah dinyatakan lulus atau bagaimana? Sementara nilainya nanti dulu ya.
setelah saat Lulus. ditentukan. Ibu Chan lulus. Ya, Bapak Arsad kesimpulannya Nggih, Bu, lulus, Bu. ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kalau kami juga saya lulus dah pembimbing lah. Nah, jadi Bagus tadi perlawanannya, Bu. Cakanya kan melawannya tadi. Ya kan semester masuk terus. Baik. Baik, silakan Rabiatul Jannah. Jadi berdasarkan hasil presentasi saudara dalam sidang skripsi ini, kami semua menyatakan Anda lulus dalam sidang skripsi, namun nilainya nanti tunggu pengumuman saat secara keseluruhan dari Prodi. Silakan ditutup sesuai dengan SOP-nya. Ibu, terima kasih banyak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Nur Hidayati MSI, kemudian Bapak Maulana Halid Rifani SSI MSc MPD yang selama ini sudah membimbing saya dan mengarahkan dengan sangat baik. Terima kasih banyak. Kemudian kepada Bapak penguji yaitu Bapak Muhammad Arsyad SPD MPD dan juga Ibu Dr. Anda Hajah Nur Ihsan Hayani MP. Terima kasih banyak atas saran-saran dan juga masukannya. Semoga penelitian ulun nanti bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Mohon maaf juga jika selama melakukan sidang ini terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan dari ulun pribadi yang tidak disengaja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, hendak Bapak dulu kan masih ada waktu. Terima kasih Bu Ican, Bu Iday. Ya, semuanya. Sehat selalu Ibu. Amin. Ibu dia sehat sudah. Alhamdulillah. Ini kemarin juga Bu, ulun ingat pas Ibu pada ada tukang itu Bu yang semalam tuh Bu di rumah. Ada tukang di rumah. Oh, nggih. Ulun pas kebetulan ada tukang juga sekalinya bini sidin positif. Jadi paksa diampihi dulu, Boy. Jangan lupa makan bawang putih. Nggih. Bawang putih di sebiji padanya lah, dikupas, dimasukkan dalam blender, buatin nasi di blender. Nah, bentuk karena diambil sesendok, buati madu sesendok, buati banyak anget sedikit, bikin kulum-kulum dulu dimuntong. Oh, di kunyah pula langsung dikulum. Dikulum aja gitu, sudah saya blender kan. Nggih. Mun bagian malih hunyah. Ibu Bang, jadi ibu blender nang karing melala. Nggih. Nah, jadi lakas penciuman lakas kembali normal. Alhamdulillah juga pertahanan tubuh lakas juga. Ibu tiga hari kan makan bubur, selebihnya makan nasi aja. Ini makan banyak. Apa enggak kada nyaman menaguk? Kada nyaman naguk. Oh, nggih. Ada merasa. Nah, penyembuhan pemelan tuh kada bercium. Rasanya ada aja. Cuma sakit nih nama menaguk bujurai. Jadi dari beberapa kriteria itu kan mencium ada penciuman, naguk ngalih, batuk segala macam, awak lemas, menggigil. Ternyata bujur, diare ya juga Bu ai. Nggih. Jadi hati-hati banyak bilanya banyak tontengannya berarti parah tuh Pak reaksi tubuh. Nggih, mudah-mudahan sehat selalu Bu. Amin semuanya. Bu Ican, Bu Iday. Ya, Bu nang resti nih, risiko tinggi. Inggih, Bay. Ayo ha. Nggih. Salam mama lah, abah segala macam semuanya. Pokoknya bila ada pindahan aneh-aneh lah kasih. Lah kasih diantasi. Karusak ke rumah sakit. Ke rumah sakit kan disuruhnya macam-macam. Tetangga kami meninggal, Seku. Innalillahi wa inna Pak Saiful Bahari di sini perempatan tuh. Sini tuh komorbidnya Pak banyak ya, darah tinggi, diabetes. Bayang aja jamur rancak tuh. Kayak sini nalilah semalam. Bini masih nama. Covid juga lah. Covid kira-kira Pak ujungnya. Nggih. Itu aja Bang. Oke, ulun mohon izin pamit Ibu Iday, Bu Ican, Pak Arsad, terima kasih banyak. Waktu lalu ya sama-sama berjalan lah.
Nggih. Oh ya, ini ketuanya kan Pak Arsat, Ibu langsung Tinggi kirim ke Bu, Pak Arsat. minta rela ulun juga. Nah, Terima kasih kirim- banyak. Bu kirim langsung lah. Assalamualaikum. Ibu kirim langsung. Waalaikumsalam. Makasih Abiatul, silahkan saya pamit juga. Assalamualaikum. Oke, Bapak, terima kasih banyak. Di Waalaikumsalam. bawah. Nggih. Ya, lip semuaan masih banyak. Oke, makasih banyak Ibu.